dan ada yang yazidu wa yanqus, terkadang bertambah dan berkurang. Keimanan siapa yang senantiasa bertambah dan tidak pernah berkurang adalah keimanan para nabi dan rasul, para sholihin, ya. Kemudian keimanan siapa yang memang tidak pernah bertambah dan tidak pernah berkurang, yaitu makhluk Allah yang namanya malaikat. Gak pernah nambah, gak pernah kurang, monoton ya. Sedangkan yang senantiasa bertambah dan kadang berkurang, kebanyakannya berkurang, itu makhluk Allah yang namanya manusia. Kadang bertambah, kadang berkurang. Kapan berkurangnya? Biasanya pada saat sehat, pada saat banyak harta, berkurang tuh keimanan biasa. Nikahnya kapan? Pada saat gak punya duit, pada saat sakit, kenapa tuh keimanan? Karena butuh sama Allah. Nah makanya pada ini ya Bapak Ibu yang saya hormati, kita harus benar-benar menjaga keimanan yang Allah anugerahkan kepada kita. Bagaimana caranya? Adalah fungsikan potensi yang berada di dalam diri kita. Apa yaitu salah satunya? Gunakan pikiran kita supaya terus iman kita ini bertambah. Berpikir tentang ciptaan Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan gambaran tentang kekuasaannya di dalam surat 3 ayat 190. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, bergantinya siang dan malam, sungguh di situ ada letak kekuasaan Allah bagi orang yang menggunakan akal. Akal kita harus digunakan untuk apa? Untuk memikirkan, untuk tadabbur tentang penciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan di dalam surat Al-Wasiyah, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat. Apakah kalian tidak perhatikan bagaimana unta diciptakan, bagaimana langit ditinggikan, bagaimana gunung ditancapkan, dan bagaimana bumi dihamparkan? Ini harus direnungkan, harus dipikirkan. Ini betapa hebatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan alam semesta ini. Jadi jangan ragu lagi kepada Allah sebagai Tuhan yang wajib disembah. Itu salah satunya. Alhamdulillah kita ini tetap dalam beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ada seorang ulama tasawuf di dalam pepatah yang mengatakan, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang mengenal dirinya, niscaya dia akan mengenal Tuhan. Mengenal diri kita akan kenal dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba, ini tubuh kita adalah merupakan wujud adanya Allah, wujud kekuasaan Allah. Ini diatur sedemikian rupa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tubuh kita. Kita perhatikan, itu rambut yang namanya rambut itu tumbuh, Pak. Alis tidak tumbuh, ya, tidak memanjang. Bulu mata juga tidak memanjang. Kalau kumis memanjang, jenggot juga memanjang, gigi memanjang enggak memanjang, kuku memanjang. Ini sudah diatur sama Allah. Coba bayangkan kalau seandainya rambut memanjang, bulu alis memanjang, kemudian bulu mata memanjang, gigi memanjang, tumbuh 6 bulan, mungkin sudah tidak seperti manusia lagi ya. Nah, ini adalah merupakan wujud bahwa Allah dengan kemahakuasaannya, dan itulah keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah kita sudah dihadiahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala
Ta'ala, beriman kepadanya. Dalam hal ini Bapak Ibu yang saya hormati, apa yang harus kita munculkan sebagai orang yang beriman adalah mencintai Allah, harus melebihi kecintaan kepada apapun dan kepada siapapun. Jadi cinta kepada Allah itu harus lebih daripada mencintai apapun dan kepada siapapun. Barang siapa yang mencintai Allah, ya, dikalahkan dengan kecintaan kepada apapun dan kepada siapapun, maka itu tidak dibenarkan dalam pandangan iman. Allah harus terlebih dahulu kita cintai. Digambarkan di dalam surat 2, wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Dan di antara manusia ada yang mengambil sebagai tandingan, sebagai sembahan selain Allah, dan mereka mencintainya seperti mencintai Allah. Dan orang-orang yang beriman sangat mencintai Allah. Nah, inilah orang beriman, harus benar-benar mencintai Allah, didahulukan daripada mencintai apapun dan kepada siapapun. Bapak Ibu yang saya hormati, ini kita alhamdulillah ini wujud iman. Kita duduk di sini, dan memang iman itu adalah sebagai apa namanya? Kalau ibaratnya sebagai strum, ya, strum. Lampu ini nyala karena ada setrum. AC bisa nyala, ada setrum. Mikrofon bisa dipakai karena ada setrum. Nah, ini juga begitu iman. Nah, sekarang kalau seandainya lampu ada, setrum ada, tapi nggak nyala, kemudian mic ada, setrum ada, tapi nggak bisa dipakai, AC ada, setrum ada, tapi tidak nyala. Kenapa? Boleh jadi itu adalah ada masalah, boleh jadi itu korsleting. Dan sekarang orang mengaku diri beriman kepada Allah, tapi tidak mau sholat, itu sama dengan orang korsleting. Orang mengaku dirinya beriman kepada Allah, tapi tidak mau zakat, itu namanya orang korsleting. Ya. Nah, kita tidak mau seperti itu, ya. Jadi mencintai Allah itu harus segala-galanya. Apa buktinya cinta kepada Allah itu? Ya. Yang pertama, tentunya kalau sudah ada cinta kepada Allah, ingin berjumpa dengan Allah, rindu ingin berjumpa dengan Allah. Bagaimana caranya supaya berjumpa dengan Allah? Tiada lain jalan untuk berjumpa dengan Allah adalah adanya kematian. Jadi kalau orang yang sudah cinta kepada Allah, sudah rindu kepada Allah, maka dia tidak ada kekhawatiran, tidak ada rasa takut menghadapi kematian, karena kematian adalah merupakan jalan untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kapan kematian itu datang? Kematian itu misteri, Pak, ya. Misteri waktunya, misteri caranya, misteri juga tempatnya. Namun pasti kematian itu datang, dan kematian bukan milik orang lain. Kematian adalah milik kita bersama. Kapan? Tidak dikasih tahu. Coba kalau seandainya dikasih tahu, Masya Allah, pasti masjid setiap waktu sholat penuh, Pak. Ya. Kalau dikasih tahu, enggak dikasih tahu, dirahasiakan oleh Allah. Kapannya kita tidak tahu. Kemudian caranya bagaimana? Caranya juga tidak dikasih tahu. Karena memang cara kematian seseorang itu ada yang dimudahkan, ada yang susah. Yang jelas kata Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat Al-Imran ayat 186, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan merasakan kematian. Za'iqah, zuk itu artinya rasa. Jadi yang namanya kematian itu ada rasa,
Ada rasanya. Bagaimana rasanya? Saya nggak bisa menjelaskan karena belum pernah. Ya, kalau pengen merasakan silahkan Bapak duluan ya. Iya tuh, ada rasanya kematian. Ya. Jadi dalam hal ini bahwa orang yang cinta kepada Allah, ada rasa rindu ingin berjumpa dengan Allah, tidak takut menghadapi kematian. Yang ditakutkan apa? Pada saat meninggal dunia, pada saat mati, pada saat Allah berkehendak menyuruh malaikat maut, dikhawatirkan pada saat itu tidak membawa amal soleh. Itu yang dikhawatirkan. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan ajaran kepada kita yang terdapat di dalam surat yang ke-18, surat Al-Kahfi, ayat yang terakhir, "Man kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan." Barang siapa yang berharap perjumpaan dengan Rabb-nya, dengan Allah Subhanahu wa taala, maka beramalah dengan amalan-amalan yang soleh. Itu adalah yang kita takutkan, tidak memiliki amal soleh. Ya. Rasulullah wafatnya pada saat usia 63 tahun. Ya. Ada di sini yang lebih dari umur Rasulullah. Ada ya, alhamdulillah Allah kasih kesempatan. Jangan dipakai poya-poya, jangan dipakai hura-hura. Dipakai kesempatan untuk menambah segala kebaikan. Karena boleh jadi pada saat mulai akil balik ya, banyak lalai dengan Allah. Pada saat remaja, cobalah aku ya, pada saat remaja itu Masya Allah berat sekali untuk melaksanakan beribadah kepada Allah. Dikasih umur lebih dari umur Rasulullah, maka ada kesempatan untuk memperbaiki diri. Ada yang usianya 60 tahun, alhamdulillah tinggal 3 tahun lagi. Ada yang usianya 62 tahun 11 bulan, berarti tinggal sebulan lagi ya. Ya Allah, kematian itu cuma tahu-tahu Pak, tahu-tahu mati. Kemarin sholat bareng sama saya, tahu-tahu mati. Nah gitu tuh, waspada dengan kematian itu. Makanya orang yang cinta kepada Allah, dia mempersiapkan diri untuk bekal sesudah kematian itu. Nanti ciri yang pertama bahwa orang yang mencintai Allah adalah rasa rindu ingin berjumpa dengan Allah dan tidak ada rasa takut menghadapi kematian. Yang kedua, bentuk rasa cinta kepada Allah itu adalah dia senantiasa membaca surat dari Allah. Apa surat dari Allah? 30 juz. Suratnya ada berapa? Ada 114 surat. Dibaca, rindu sama Allah membaca suratnya. Dan itu bentuk rasa cinta. Coba bapak-bapak zaman dulu ya, kan dulu pernah pacaran ya. Zaman dulu mau pakai surat ya, pakai surat lah. Coba bikin surat itu Masya Allah, dikasih, kemudian dibalas. Itu dibaca surat itu dari sang kekasih, Masya Allah. Padahal sudah beberapa kali dibaca lagi. Kenapa? Rasa cintanya ada. Nah begitu pula Allah sudah menurunkan surat kepada kita melalui Rasulullah SAW 30 juz, 114 surat, dan Al-Quran sudah berada di rumah kita masing-masing. Kalau saya tanya, sekiranya kaum muslimin muslimat di rumah masing-masing punyakah Al-Quran barang satu kitab? Pasti jawabannya punya. Kemudian kalau ditanya apa semua kaum muslimin muslimat pinter dan bagus bacaan Qurannya, jawabannya tentu. Ada yang lancar, ada yang kurang lancar.
terlalu kalau nggak bisa baca Quran Maya. Kemudian kita tanya lagi, apakah yang lancar bacaan Qurannya, bagus suaranya, paham isi kandungan Al-Quran? Sedikit yang paham, kebanyakannya nggak paham. Nah makanya oleh sebab itu kita harus bersikap terhadap Al-Quran itu, karena ada rasa cinta kepada Allah. Yang pertama, tanamkan gemar membaca huruf Al-Quran. Masya Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala mentakdirkan kepada kita mata bisa melihat, telinga bisa mendengar, kemudian mulut bisa merangkai kata-kata. Maka potensikanlah, fungsikanlah potensi yang Allah berikan kepada kita ini. Mata untuk membaca Al-Quran, telinga untuk mendengarkan ayat-ayat suci Al-Quran, mulut untuk membaca Al-Quran. Ini luar biasa. Untuk menggapai pahala sebanyak-banyaknya membaca Al-Quran. Makanya kalau sholat ingin banyak pahalanya, sesudah membaca surat Al-Fatihah, perpanjang baca suratnya. Ya. Habis baca Fatihah, panjangin baca suratnya. Ya, tuh. Tadi sholat subuh kan panjang. Ya. Memang sunahnya sholat subuh itu panjang surahnya, rokaatnya pendek, panjang surahnya, begitu. Ini mah enggak, sholat subuh udah 2 rokaat, bacaannya cuma yahu, kuliah sama guru. Panjang baca surat, setiap kali sholat panjang. Yang tentunya sholat pada saat sendirian. Kalau jadi imam harus bijaksana ya, jangan terlalu panjang bacaannya, jangan terlalu cepat gerakannya. Karena imam itu ibaratnya supir bis umum, penumpangnya beraneka macam, jamaahnya itu macam-macam. Ada yang gak kuat berdiri lama, kan gitu. Ada yang suka kunang-kunangan. Kalau dikasih panjang bacaan suratnya di hari-hari yang bukan subuh, maka Masya Allah itu mereka suka gundel kalau tidak ada keikhlasan. Kayak sholat taraweh Pak, ya sholat taraweh. Di sini berapa rakaat taraweh? 20 ya, witir 3. Kira-kira panjang apa pendek? Panjang 20 tuh banyak, tambah witir 3. Panjang apa bacaan suratnya, panjang apa pendek? Ya selingannya kulbu. Al-hakumut amakul wal asri amakul. Tapi alhamdulillah segitu juga kita bisa melaksanakan taraweh. Kalau yang panjang di Mekah, Masya Allah, hatam 1 bulan. Kalau di kita panjangin suratnya pada saat taraweh, insya Allah hari keduanya kosong. Kan di kita banyak yang seperti itu. 3 macam kalau tarawih di kita itu. Ada yang 20 tambah witir 3, ada yang 8 tambah witir 3, ada yang nggak ada rokaatnya, ya nggak tarawih. Tuh situ. Ya. Jadi ini tanamkan gemar membaca huruf Al-Quran. Terus saya belum bisa baca Quran, belajar. Saya malu sudah tua, jangan malu, belajar jangan malu. Di sini banyak ustaz, ya. Bawa tuh sekarang mah ikrom tuh, tunjukin apa, begitu tuh. Kalau zaman saya dulu, zaman Gai Wafi dulu ngeja sistemnya apa Bang Dadi? Mim patah mata, patah lam do maklu, apa tuh? Mata lu, bado mampu, patah buta sambungin mata lu. Ngeja dulu. Sekarang enggak hebat. Ada pengalaman saya, seorang pensiunan, udah lama pensiun. Dia suka ini kalau hari bulan Ramadan tuh, habis Johor, habis asar, banyak bapak-bapak yang nyender baca Quran. Ya, dia iri tuh.
Datang ke rumah, Pak Ustaz, saya ajarin dong ngaji, saya ini tuh mereka baca Quran habis sholat. Memang Bapak belum bisa baca Quran, justru saya pengen bisa baca Quran. Alhamdulillah, saya bilang, yuk kita belajar. Sekali pertemuan sendiri 1 jam, tinggal dibagi 28 huruf, 1 jam berapa huruf makhluknya dia. Alhamdulillah, 8 kali pertemuan itu Iqra yang 6 jilid itu bisa selesai, bisa dia membaca huruf meskipun memang masih terbata-bata. Yang jelas dia bisa baca Quran. Loncat-loncat ada huruf yang susah, pindahin lagi gitu. Namun Allah lah yang berkehendak, Pak. Dia ginjalnya sakit, dia amputasi, dia swepin. Sakit yang satu lagi diambil lagi, jadi hidup gak ada ginjal, akhirnya meninggal dunia. Saya bangga sama dia itu, karena apa? Sedang semangatnya belajar Al-Quran diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang disebut dengan husnul khotimah. Jangan malu, Pak, kalau dulu bisa baca Quran ya. Pengalaman lagi nih, belajar baca Quran. Pertamanya banyak tuh, ada 15 orang pertama, yang kedua masih ada. Ada juga yang orang pas di giliran baca, saya mah ketinggalan kacamata, katanya kan gitu. Itu bertanda bahwa dia nggak bisa baca Quran. Akhirnya habis juga ya. Jangan malu, kita harus belajar tentang khususnya membaca Al-Quran. Yang kedua, sesudah kita berusaha membaca Al-Quran adalah usahakan juga mengerti isi kandungan Al-Quran ya. Al-Quran kan bahasa Arab, diturunkan kepada Rasulullah orang Arab. Kita orang Indonesia tidak paham tentang Al-Quran, maka kita harus berusaha untuk belajar mengkaji isi kandungan Al-Quran. Di mana tempatnya? Di majelis-majelis taklim. Ya kayak sekarang ini, alhamdulillah. Memang dalam pengajian itu berat, Pak, berat. Ya, kalau tidak dipaksa itu, masya Allah, apalagi subuh itu udah ngantuk dan sebagainya gitu ya. Sampai lagi dengar aja ngantuk-ngantuk kan gitu. Itu godaan. Padahal Rasulullah SAW memberikan motivasi kepada kita, man kharaja fi thalabil ilmi fa huwa fi sabilillah hatta yarji'a. Barang siapa yang keluar untuk menuntut ilmu, maka dia berada di jalan Allah hatta yarji'a, sampai dia pulang lagi ke rumahnya. Itu dinilai oleh Allah, oleh Rasulullah SAW, bahwa orang yang menuntut ilmu itu berada di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya godaannya luar biasa. Tapi alhamdulillah ini banyak luar biasa ya, bisa mematahkan godaannya yang namanya ngaji itu ya. Usahakan, kenapa? Mengkaji isi kandungan Al-Quran itu adalah harus pakai guru. Meskipun sekarang berseliweran namanya YouTube ya, segala macam ada, bahkan terjemahan yang sudah banyak. Kalau bapak-bapak mengkaji Al-Quran tanpa guru dan hanya membaca terjemahannya saja, maka insya Allah tidak mudah dimengerti. Karena Al-Quran bukan komik. Quran itu tidak satu judul selesai, tidak. Karena apa? Berangkai Al-Quran itu. Terkecuali kisah tentang Nabi Yusuf. Kalau Nabi Yusuf itu selesai dalam satu surat, yaitu surat Yusuf. Mengkaji Al-Quran ya. Setelah membaca Al-Quran, kemudian mengkaji isi kandungan Al-Quran, yang tidak kalah pentingnya adalah mengamalkan ajaran Al-Quran ya. Ini yang akan menyelamatkan dunia dan akhirat. Untuk diamalkan Al-Quran. Bahkan kata Imam Syafi'i, sekiranya umat manusia itu tahu ada satu surat yang memang menghimpun intisari dari ajarannya adalah surat Wal Asri, itu sudah menghimpun.
Karena apa tujuan Al-Quran itu supaya manusia beriman kepada Allah dan mau beramal soleh. Itu wal asri. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Udah cukup sih itu. Ya. Manusia itu rugi kecuali siapa? Orang beriman dan yang beramal soleh. Itu intinya. Nah inilah. Jadi orang yang beriman ada rasa cinta kepada Allah. Yang kedua, dia senantiasa membaca Al-Quran. Mudah-mudahan semua kita menjadi ahli Al-Quran. Ya. Nawiru buyutakum bitilawatil Quran. Terangilah, kasih cahaya rumah-rumah kalian dengan membaca Al-Quran. Ya. Kira-kira musik dengan Al-Quran seringan mana itu? Musik kayaknya ya. Ya Allah, kalau dengar Al-Quran itu mudah-mudahan gak alergi ya. Sinari itu Al-Quran dengan baca Al-Quran, Masya Allah. Ini HP ini. Ya Allah, segala macam ada nih. Al-Quran ada, mau makan enak ada, mau segala macam ada, tapi jangan salah pencet. Kalau salah pencet jadi dosa. Kira-kira ada WA dengan tulisan Quran yang sering dibaca yang mana? WA. Bergantian, diganti, bahkan bikin sering dibikin lagi segala macam. Masya Allah, kalah tuh. Ya. Kalau baca WA berjam-jam itu nyambung, tapi kalau baca Quran baru satu lembar aja udah reyap-reyap, udah ngantuk. Nah itu ya. Jadi usahakan kita ini harus konsisten. Karena tadi kembali bahwa hidup kita hanya sebatas waktu yang Allah tentukan. Ya. Jangan bosan membaca Al-Quran. Kalau perlu bisa belajar. Insya Allah Allah kasih bantuan, dimudahkan di dalam pemahaman tentang Al-Quran. Ya. Yang ketiga, bahwa orang yang cinta kepada Allah itu adalah senantiasa menyebut-nyebut Allah. Apa yang disebut dengan zikrullah. Selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita mencintai sesuatu pasti tuh ingat. Ya. Ingat terus karena memang cinta. Nah kepada Allah juga kalau memang benar cinta, selalu ingat kepada Allah. Zikrullah. Kapan zikrullahnya? Kapanpun kita senantiasa harus ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Dan zikir kepada Allah akan menghantarkan hati kita menjadi tenang, mendapatkan ketentraman. Ya. Dalam surat 13 ayat 28, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Ya. Orang-orang yang beriman hati mereka menjadi tentram dengan apa? Dengan zikrullah, dengan zikir kepada Allah. Jadi disebut nama Allah. Terus ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Allah menyatakan hanya dengan zikir kepada Allah sajalah hati akan menjadi tentram. Saya sering baca katanya zikir sampai sekian kali, sekian ratus, tapi hatinya kalau nggak punya duit nggak tentram, karena gitu tuh. Kalau zikirnya seperti itu bukan zikrullah namanya. Yang diingatnya materi, yang diingatnya adalah sesuatu yang bukan Allah. Kalau yang diingatnya Allah pasti tenang. Ya. Contoh, seseorang naik pesawat terbang dengan ketinggian sekian ribu kaki, bisa tidur tenang hatinya. Kenapa? Dia yakin kepada pilotnya bagus. Naik kapal laut, dia bisa tidur tenang meskipun laut kedalaman yang luar biasa. Tenang, kenapa? Yakin nakodanya hebat.
naik bis umum, dia bisa tidur meskipun kelok-kelok, tenang hatinya. Kenapa? Yakin adalah supirnya hebat. Allah yang maha hebat masih ragu masa seperti itu. Ya. Surat 2 ayat 255. Ini ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah tidak ada Tuhan kecuali Dia, Al-Hayyu, yang maha hidup, Al-Qayyum, yang mengurus makhluknya. Nah ini kita diurus sama siapa? Allah. Allah itu nggak pernah lengah. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Allah tidak pernah ngantuk apalagi tidur. On time Dia. Nah inilah orang yang senantiasa zikir kepada dalam melakukan zikir, tapi artinya tidak mendapatkan ketentraman. Yang diingatnya bukan Allah, tapi materi. Bagaimana saya punya mobil baru, bagaimana saya punya rumah mewah. Yang diingatnya materi, pasti gak bakalan tenang. Tapi kalau diingatnya sama Allah, apalagi tadi Allah itu yang mengurus makhluknya, kita diurus sama Allah, Pak. Dan Allah tidak pernah lupa kepada ciptaannya. Jangankan kita sebagai manusia, semut yang kecil pun di tempat yang gelap, di atas batu yang hitam, Allah tak pernah lupa memberikan rezekinya. Masya Allah. Nah, zikrullah. Bahkan caranya pun Allah mengajarkan berzikir kepadanya. Kita lihat di dalam surat 20 ayat 14, surat 20 ayat 14. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Innani anallah, sesungguhnya aku adalah Allah, tidak ada Tuhan kecuali aku, kata Allah. Tuh. Jadi ayat ini Pak menunjukkan bahwa Tuhan yang namanya Allah, Allah sendiri yang menyebut. Jadi bukan siapa-siapa. Kata Allah, aku adalah Allah, tidak ada Tuhan kecuali aku. Fa'budni, diperintah, maka sembahlah aku, wa aqimis shalah li dzikri, dan dirikanlah salat untuk mengingat aku. Li dzikri, di sini. Jadi salat itu juga termasuk zikir kepada Allah. Ya. Kalau salat itu zikir kepada Allah, maka salatnya anteng, enak, khusyuk gitu ya. Bukan karena bagus imamnya, bukan karena panjang bacaannya. Kenapa? Hadirnya hati di hadapan Allah, ada koneksitas batin dengan Allah. Enak tuh sholat, tenang. Habis sholat tenang, gitu ya. Nah makanya salah satu sholat supaya mendapatkan ketentraman memang sholat berjamaah, Pak. Kalau berjamaah itu ke bawah tenang, tentram. Kalau sekarang sholat sendirian biasanya cepat, ya. Coba sholat berjamaah, imam takbir, kita ikut takbir, ya, masya Allah. Dan juga harus bisa kita tata cara sholat berjamaah. Was ini kadang-kadang ini, saya katanya kalau ke masjid itu takut disuruh jadi imam, wah gitu. Dan ada juga orang yang ke masjid itu saya harus jadi imam. Nah ini. Udah ke masjid aja untuk sholat berjamaah. Ada imam, alhamdulillah. Kalau nggak ada imam, ya siap-siap jadi imam. Makanya usahakan ya Al-Quran tadi, hafalannya agak banyak kan. Lumayan 13 surat, dari Al-Haqqun sampai Anas itu 13 surat, Pak. Oh banyak. Siap jadi imam. Ya, jadi imam. Jadi makmum. Antara imam dan makmum harus matching, harus sesuai, ya. Terutama makmum yang persis di belakang imam itu. Tugasnya apa? Ganti imam kalau dia batal, ingatin imam apabila dia lupa, gitu ya. Jadi kadang-kadang kan itu di belakang imamnya lupa. Ada yang suka lupa baca surat lupa. Suratnya apa? Kuliah.
Kuliah itu kan kalau nggak hafal jangan dibaca pada saat jadi imam, nggak ketemu ujungnya. Coba kuliah ayyuhal kafirun la a'budu wa ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidu ma abattum wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidu ma abattum, terus aja bakut wala ana wala antum, begitu aja. Nah si makmum bingung, imam kemana? Ya. Ganti imam kalau dia batal, ingetin imam kalau dia lupa. Ini ada kasus Pak. Terjadi, saya pernah ceramah di Parung Panjang dan cerita saya. Ini cerita bukan ngarang, benar. Di stasiun kan zaman dulu ada musola kecil Pak. Keretanya tidak sama dengan sekarang dulu Pak. Segala macam masuk, ada ayam, ada kambing, kan itu kereta jurusan Tangkas. Ya. Saya cerita tentang itu karena ada orang itu konsisten dengan di awal waktu sholat, ya, dia ingin ke Rangkas dan sholat maghrib sudah tiba, sudah sedikit lagi, kereta belum datang. Tidak lama kemudian waktu sholat maghrib tiba, dengar azan, udah dia sholat, ya, berjamaah, dia jadi imam. Rakaat pertama selesai, pada saat rakaat yang kedua sudah mulai ada dengar kereta datang, cukup, berhenti, lagi sujud datang kereta. Akhirnya apa? Lagi sujud imamnya kabur. Ya Allah, si makmum itu kan bergumam, kenapa nih sujud kok lama banget? Nah, di sini harus tahu makmum, harus cekatan makmum. Bangkitlah yang di belakang imam tadi, Allahu Akbar. Ternyata benar imamnya nggak ada, maka diganti itu dia. Itu harus begitu. Jadi bukan benar. Nah, habis ceramah saya tiap hari ada orang yang dipapah begitu bertiga itu sambil ketawa-ketawa. Kenapa? Bosan, ini orang yang jadi imam kabur. Masa itu orang nggak ada? Nah ini ya. Jadi dalam hal ini kita harus benar-benar di dalam sholat supaya tenang, supaya indah adalah dengan berjamaah. Ingat sholat juga termasuk zikrullah, zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir, orang yang cinta kepada Allah, buktinya apa? Harus ada pengorbanan. Harus ada pengorbanan, cinta kepada Allah. Kalau kita lihat sejarah, Masya Allah, berdakwahnya para nabi dan rasul hanya sekedar untuk menanamkan iman kepada umat, pengorbanannya luar biasa. Cacian, hinaan, makian, ancaman dia dapatkan. Kita lihat Nabi Ibrahim alaihissalam menanamkan iman kepada umat manusia. Face to face tiap hari, door to door berdakwah, menanamkan kalimat la ilaha illallah dengan pengorbanan luar biasa. Usahanya luar biasa. Bapaknya tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Nuh sampai usia 950 tahun berdakwah, perjuangannya luar biasa, pengorbanannya luar biasa. Yang ikut cuma 80 orang. Ya. Nabi Musa coba berdakwahnya kepada Fir'aun, dari mulai dengan lemah lembut sampai berargumentasi yang kasar, bahkan berperang. Fir'aun tidak beriman kepada Allah. Nabi Lut begitu pula berdakwah kepada kaumnya supaya mereka menyembah Allah dan meninggalkan perbuatan yang keji. Istrinya tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi kita Muhammad SAW Pak berdakwah di Mekah, menanamkan akidah la ilaha illallah 13 tahun. Pengorbanannya luar biasa. Pamannya Abu Jahal dan Abu Lahab tidak beriman kepada Allah. Pengorbanannya luar biasa.
Begitu pula alhamdulillah pada saat para sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, mereka sudah dalam koridor keislamannya, keimanannya kokoh, mereka juga mengorbankan segala dayanya, baik itu hartanya, bahkan nyawanya mereka adalah pertaruhkan untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Kita apa pengorbanan untuk agama? Ya. Untuk siapa pengorbanan itu? Bukan untuk Allah, bukan untuk orang lain, untuk kita sama-sama. Nah, sebentar lagi ada kurban ya. Nah, ini cerminan siapa? Seorang Nabiullah, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Masya Allah, dia karena cintanya kepada Allah sampai mendapatkan julukan Khalilullah, kekasih Allah. Kenapa? Karena dia senantiasa mementingkan kepada Allah daripada yang lainnya. Disebut Khalilullah, kekasih Allah. Pengorbanannya luar biasa. Ditanya kenapa Nabi Ibrahim itu mendapatkan julukan Allah, salah satunya dia adalah suka memuliakan tamu. Ya. Dermawan luar biasa. Kalau hidangan makanan sudah siap, dia senantiasa mencari orang, bahkan berkilo-kilometer hanya sekedar untuk makan bersama. Itu Nabi Ibrahim. Kira-kira kalau kita bagaimana? Udah hidangan siap, ada tamu ke rumah. Kira-kira diajak makan apa enggak? Nah, enggak. Yang tamu tahu aja mau makan gitu. Mestinya bangga, alhamdulillah, yuk makan. Nabi Ibrahim begitu. Dia sangat rindu dengan jiwa pelanjut karena dia sudah tua ya, belum punya keturunan. Berdoanya terus kepada Allah, doanya pendek, Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin, minta kepada Allah keturunan yang soleh tadi. Ya. Karena apa? Dia sudah sepuh dan dikatakan istrinya adalah mantu, nggak mungkin lagi kan? Ini adalah seorang suami istri yang hebat, Pak. Rasulullah Nabi Ibrahim senantiasa dia kalau bahasa kita ini merenung gitu ya, karena rindu dengan keturunan. Istrinya tahu, kata istrinya dengan bahasa kita, Bang, saya tahu bahwa kau ingin mendapatkan keturunan, sedangkan saya belum bisa memberikan keturunan. Kalau begitu, nyari aja katanya yang bisa mendapatkan keturunan. Hebatnya seorang istri solehah, nyuruh nikah lagi. Hebat. Bagaimana Nabi Ibrahim disuruh seperti itu? Geleng kepala, enggak. Hebat Nabi Ibrahim. Coba kalau bapak-bapak disuruh, enggak disuruh aja jadi sendiri. Ya, hebat. Akhirnya apa? Karena dia punya pembantu seorang muda, hadiahnya pada dapat hadiah dari seorang raja namanya Siti Hajar, dinikah oleh Nabi Ibrahim, punya keturunan Ismail. Tadinya kan nyuruh, lama-lama cukup. Ada pepatah mengatakan sekiranya katanya daun pisang ditaruh di dada Siti Sarah, maka dia akan maju. Kenapa? Cemburu. Akhirnya disuruh pergi. Ya. Sudah lahir Ismail, sudah lama gak ketemu. Pada saat timbul rasanya dia ingin berjumpa dengan seorang jiwa pelanjut, seorang namanya anak. Mimpi kan, suruh nyembeli. Apa dikerjakan? Dikerjakan tulah Nabi Ibrahim mementingkan perintah Allah terlebih dahulu dengan pengorbanannya daripada perintah yang lainnya. Itu pengorbanan luar biasa. Sayyidah Khadijah istri Rasulullah SAW, dia seorang yang berhasil dalam bisnisnya, dia pengusaha, banyak hartanya, habis hartanya untuk apa? Untuk membiayai agama dakwahnya Rasulullah SAW. Nah, kita juga
harus seperti itu. Paling tidak ya habis sholat subuh masukin promo tuh. Habis sholat subuh awali dengan sodako. Promonya tuh banyak tuh. Jangan gede-gede. Kalau nggak ada mah 5.000 sesubuh. Berapa subuh? Ya, setiap subuh. Kalau 30 subuh kali 5 berapa? Kan udah lumayan. Nggak minta lagi bayaran listrik. Kalau seandainya di sini ada 100 orang, kali 5.000 udah berapa kan gitu? Pengorbanan. Ini mah enggak, kerjaannya Pak Nyidir pengurus. Listrik katanya tuh pada pecah, kerannya pada bocor, ganti sama dia. Pengorbanan. Bukan pengorbanan waktu aja. Nah saya ini lama jadi pengurus, kritikan dan segala macam ada banyak. Yang suka ngeritik itu nggak pernah nyumbang, nggak pernah sodako. Kalau di sini sih enggak ya, pada nyumbang semua ya. Iya sama aja. Pengorbanan dalam segala hal. Waktu kita korbankan untuk agama, harta kita korbankan untuk agama. Untuk siapa hasilnya? Untuk kita semua. Ya, jangan menjadi orang yang pelit, orang yang pedih. Itu jelek banget bahasanya Pak, banyak kosakatanya itu coba. Orang bakhil, apalagi pelit, pedih, apalagi koret, apalagi itu kasiran, merepet, apalagi buntut kasiran, kedebut, banyak itu. Ini jelek banget itu. Dan ingat, kalau orang yang senantiasa ada pengorbanan dalam hal ini banyak sodako, tidak ada orang yang bangkrut pahit gara-gara sodako. Ya, Allah sudah janji, Allah melipat gandakan. Seperti hanya kita nanam 1 biji, tumbuh 7 tangkai, setiap tangkai berbuah 100, itu dilipat gandakan. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Bahkan Allah melipat gandakan lagi bagi orang yang dikehendakinya tuh. Ya, promo tuh ada jembatan banyak tuh. Ya, memang Pak namanya sedekah ibadah yang paling berat sedekah. Jumat bawa dompet, di dompet ada 3 lembar, 150.000, 100.000, 50.000, 5.000, 2.000. Promo lewat, kira-kira yang keluar dari dompet yang mana? Itu nggak ada pengorbanan. Ya. Berarti kurang cintanya sama Allah. Kalau orang yang cintanya mendalam, hebat kepada Allah, maka dia tidak pernah berpikir, udah. Ya. Ini ada kisahnya nih. Sampai jam berapa? Udah bel tadi 15 menit isrok habis dari bel. Ya. Dari menit itu 15 menit. Karena khawatir pada saat tek sedang terbitnya matahari itu nggak boleh lagi sholat ya. Jadi kisahnya nanti aja ya. Pokoknya jangan jadi orang pelit, orang yang dermawan, hatinya bahagia. Allah jamin rezekinya. Karena hatinya bahagia dijauhkan dengan penyakit. Kalau orang yang pelit, hatinya itu nggak bahagia, ya selalu curiga. Ada tamu ke rumah udah curiga aja, apalagi kalau ada pengurus bawa map. Wah, ini mau minta sumbangan, udah curiga aja. Padahal dia ngasih undangan, udah curiga aja. Nggak bahagia. Kalau sudah nggak bahagia hatinya, selalu ada curiga kepada orang lain. Karena tidak tenangnya hati, dekat dengan penyakit. Itu makanya sedekah itu menolak bala. Ya. Insya Allah nanti mulai dari subuh besok, setiap hari subuh, setiap subuh sedekahnya 50.000 insya Allah. Ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ini bukan ceramah, cuma ngobrol biasa aja ya. Kalau penceramah mah harus kencang. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Inilah yang saya bisa sampaikan. Mohon maaf lahir batin. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, karena budaya. Amin ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Mujib as-sa'ilin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi wa bihamdihi wa kafi mazidah. Ya Rabbana
سلطانه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد سيدنا محمد. اللهم يا الله يا رحمن يا رحيم يا مالك يا قدوس يا مؤمن يا محنن يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان. لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا والوالدين وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين من الأحياء منهم والأموات. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Rahim, ampuni dosa kami ya Allah, bagi yang sengaja ataupun tidak ya Allah. Ampuni dosa dan kesalahan kami ya Allah, bagi yang sengaja ataupun tidak ya Allah. Ampuni dosa dan kesalahan kami ya Allah, bagi yang sengaja ataupun tidak ya Allah. Ampuni dosa dan kesalahan kedua orang tua kami ya Allah, baik yang masih ada ataupun yang sudah tiada ya Allah. Yang masih ada panjangkan umurnya, sehatkan badannya ya Rahman Rahimin. Orang tua yang sudah meninggal dunia ya Allah, kami tahu mereka terwujud di alam kubur ya Allah. Apakan alam kuburnya ya Allah, terima amal ibadahnya ya Allah. Ampunkan noda dan kesalahannya ya Allah. Tempatkan di tempat yang penuh dengan kenikmatan dan sisimu ya Rahman. Ya Allah, sembuhkan siapapun yang sakit ya Allah, karena tidak ada yang bisa menyembuhkan kecuali kesembuhan dari ya Allah. Ya Allah, jadikanlah keturunan kami, cucu kami, anak-anak kami ya Allah, anak yang soleh-soleh ya Rahman, yang senantiasa beribadah kepadamu ya Allah, berbakti kepada kedua orang tuanya ya Rahman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.